Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib P3K paruh waktu di tahun 2026, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tidak dijalankan. Kekhawatiran honorer usai menjadi P3K paruh waktu kini telah terbukti. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 kembali menuai polemik. Alih-alih membawa kepastian dan kesejahteraan, sebagian honorer yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu justru mengaku mengalami penurunan penghasilan. Padahal Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 secara jelas mengatur bahwa P3K paruh waktu merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kebijakan ini hadir dengan tujuan utama menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, memperjelas status kepegawaian, memenuhi kebutuhan ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam diktum keempat hingga ketujuh, Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga mengatur bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Skema ini hanya diperuntukkan bagi honorer yang telah lulus seleksi CPNS 2024 maupun yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak mendapatkan formasi. Status kepegawaian P3K paruh waktu pun ditegaskan sebagai pegawai pada instansi pemerintah yang diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas ASN. Dengan status tersebut, banyak honorer berharap penghasilan dan kesejahteraan mereka setidaknya tidak lebih buruk dibandingkan saat masih berstatus honorer. Namun, harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Fakta di lapangan menunjukkan di sejumlah daerah, gaji P3K paruh waktu justru lebih rendah dibandingkan saat mereka masih menjadi honorer. Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Indonesia FHNK 2I Tendik Herlambang Susanto menyebut kondisi ini membuat banyak honorer terkejut dan kecewa. Banyak teman honorer yang diangkat P3K paruh waktu kaget
dengan standar gaji jauh dari ekspektasi karena lebih rendah saat menjadi honorer, terang Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Indonesia FHNK 2I Herlambang Sutanto. Beliau menjelaskan memang ada beberapa daerah yang masih membayarkan gaji P3K paruh waktu sesuai dengan penghasilan saat masih menjadi honorer. Namun, tidak sedikit daerah lain yang membayar di bawah standar tersebut. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan diktum ke-19 Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Diktum tersebut menegaskan bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat masih menjadi honorer. Upah P3K paruh waktu juga bisa sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Menurut Herlambang, persoalan utama terletak pada sumber pendanaan. Saat masih menjadi honorer, penghasilan pegawai umumnya berasal dari beberapa sumber, seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan tambahan insentif atau kesejahteraan dari pemerintah daerah. Beliau mencontohkan, ketika masih honorer, seseorang bisa menerima upah dari dana BOS sebesar 500.000, ditambah insentif atau kesra dari pemerintah daerah sebesar 500.000, sehingga total penghasilan mencapai 1 juta rupiah per bulan. Namun, setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu, pembayaran gaji hanya mengacu pada sumber utama, yaitu dana BOS sebesar 500.000 per bulan. Sementara tambahan insentif atau kesejahteraan dari pemerintah daerah tidak lagi diberikan. Ini perlu menjadi perhatian teman-teman pengurus. Bagaimana langkahnya untuk bisa menyejahterakan teman-teman P3K paruh waktu, ucap beliau. Beliau menilai jika persoalan ini tidak segera dikawal, nasib P3K paruh waktu ke depan akan semakin tidak pasti. Terlebih saat ini wacana rekrutmen ASN lebih banyak diarahkan ke jalur CPNS. Kalau tidak dikawal dengan baik, kasihan nasib P3K paruh waktu ke depannya. Apalagi wacananya hanya ada rekrutmen CPNS, ujar beliau. Herlambang juga mempertanyakan peluang P3K paruh waktu untuk naik status menjadi P3K paruh waktu apabila rekrutmen P3K tidak lagi dibuka secara luas. Kalau CPNS doang, kapan P3K paruh waktu bisa naik ke full time? Cetus beliau. Beliau menilai kebijakan yang menyerahkan sepenuhnya penggajian P3K paruh waktu pada kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah masih sangat lemah. Pasalnya, setiap daerah memiliki kondisi fiskal dan prioritas anggaran yang berbeda. Sementara kebutuhan pembangunan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, Herlambang menegaskan perlunya intervensi pemerintah pusat agar kebijakan P3K paruh waktu benar-benar berjalan sesuai tujuan awal.
Solusinya perlu adanya tambahan anggaran dari pusat atau Menteri Keuangan. Selain itu, regulasi peralihan P3K paruh waktu ke full time harus disegerakan, pungkas Herlambang Susanto. Situasi ini membuat kekhawatiran honorer yang sejak awal mencuat akhirnya benar-benar terjadi. Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang diharapkan menjadi payung perlindungan bagi P3K paruh waktu dinilai belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten di daerah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga nasib rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu segera membaik atau lebih baik dari saat ini yang menerima gaji belum layak. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.